Allah, kalau kita perlu informasi, informasi ketemu. Ada perlu data, data ketemu, dicukupin. Kita perlu rezeki, rezeki cukup. Perlu ketenangan, Allah yang bisa bikin tenang. Karena semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl 53. Apa yang kedua? Yang kedua, kalau orang kenal ke Allah, maka dia tidak takut kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Sekarang orang yang mau ngebegal, begal, ya kan? Begal sebetulnya makhluk ciptaan siapa? Hah? Apakah begal menciptakan dirinya? Jangan begal, agak serem ya. Singa aja, oh lebih serem. Singa ciptaan siapa? Apakah singa menciptakan dirinya? Singa milik siapa? Yang menguasai singa siapa? Mungkinkah singa nyolek kita? Kalau menerkam agak horor ya. Mencelakakan kita tanpa izin Allah? Jawab, nggak bisa, nggak bisa. Kita ini milik Allah, kita nggak bisa celaka nih. Ini saya nggak bisa celaka tanpa izin pemilik diri saya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau ada orang mengancam? Orang yang ngancam juga milik Allah, ciptaan Allah, hidupnya diurus oleh Allah. Nggak mungkin terjadi illa biiznillah. Dulu ada salah seorang jamaah masjid yang punya hutang lalu ditagih oleh preman. Begitu ketakutan. Secara manusiawi wajar kita takut. Takut ular, takut jatuh, takut singa, takut celaka. Itu takut ada di hati kita dengan izin Allah. Jadi takut itu bukan sesuatu yang salah, hadirin. Tinggal bagaimana kita mengelola takut sehingga membuat kita jadi dekat dengan Allah. Kalau nggak ada takut, kita nggak normal. Misalkan jalan di atas tiang ini, nggak takut jatuh, potong nanti dia. Ya. Wajar. Takut itu namanya khaufut tabi'i, menjadi takut tabiat kita. Tidak ada masalah dengan takut itu. Ya, tinggal seberapa lama takut dan dibawa kemana takut ini. Dengan takut kita melarikan diri, boleh? Boleh. Ya, misalkan ada anjing menggigit, menggonggong, terus kita ulangi. Coba, Bu, kalau dikejar ada anjing, gimana? Ibu mau gimana? Lari. Jawab yang jelas, Bu. Lari. Ibu dengan anjing kalau lari cepetan mana? Loh, kok ketawa? Kalau ada anjing lari, terus ibu dengan anjing cepetan mana? Terus jadi gimana dong? Kesusul, ya kan? Harusnya kalau lihat anjing menggonggong atau membahayakan langsung berlindung ke Allah sambil lari, sambil menyelamatkan diri, ya. Kalau lari nanti kesusul karena anjing lebih cepat. Nanti akan oleh Allah diberikan caranya. Apakah anjingnya itu menjadi tidak tertarik ke ibu, ya, udah tua katanya. Atau misalkan yang punya anjing tiba-tiba datang, atau misalkan anjing keselak, apa aja lah. Pokoknya kalau kita kembali ke Allah dan meyakini ini makhluk milik Allah, kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allah lindungi.
Jelas hadirin sekalian, jadi takut itu normal, tinggal dibawa kemana. Nanti kalau memang kita harus akan diselamatkan, Allah akan ada jalannya. Semua yang membahayakan kita, siapapun pasti ciptaan Allah. Enggak ada di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Itulah sebabnya kalau kita mencemaskan sesuatu, ba'da subuh harus doa. Di antara doanya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Semua makhluk yang akan membahayakan kita pasti makhluk ciptaan Allah, pasti makhluk milik Allah, pasti ada dalam kekuasaan Allah. Kita semua tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah, dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru, yang tidak membawakan kemudaratan bagi kita, sesuatu ma'asmihi. Gimana sih? Bismillahilladzi la yadurru bersama namanya Allah itu ya tidak bisa membawa mudarat kepada kita, sesuatu di bumi maupun di langit. Karena segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit semuanya milik Allah, dikuasai Allah, tidak bisa menimpa kepada siapapun tanpa izin Allah. Yakin ke sini? Ini teori lebih mudah, tapi untuk menjadi yakin harus latihan, ya. Jadi terjadi apapun pasti biiznillah. Apa arti biiznillah? Dengan izin Allah. Artinya, maaf sederhananya, tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat maupun musibah. Jadi kalau ingin nikmat harus minta ke siapa? Nah, itu roja. Kalau takut kena musibah, berlindung ke siapa? Nah, ke Allah. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maksud jaga Allah ini jaga keyakinan, jaga apa yang Allah perintahkan, Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah apa yang Allah sukai, Allah perintahkan, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Jadi kalau kita mematuhi Allah, nanti Allah ngasih keyakinan itu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika mau minta, minta ke Allah, karena enggak ada yang bisa terjadi tanpa ijazah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, ya minta tolong ke Allah. Karena yang menggerakkan apapun hanya Allah. Jelas hadirin sekalian? Ibu jelas tidak? Ibu kalau ngapalin Quran, siapa yang bisa membuat kita hafal? Minta tolong ke Allah. Luruskan niat. Ya Allah, saya ingin menghafal Quran, semoga engkau ridho. Tolong ya Rob, otak ini milikmu, tidak mungkin saya ingat tanpa pertolonganmu. Nah, begitulah. 5 menit lagi ini. Jadi orang yang mengenal Allah, cirinya makin harapnya ke Allah. Karena selain Allah tidak bisa diharapkan tanpa izin Allah. Yang kedua, takutnya khauf ke Allah. Yang ketiga, cinta, hub. Jadi makin mengenal Allah, dia bolehkah kita mencintai orang tua, mencintai orang miskin, mencintai anak, mencintai, boleh, tapi hanya dalam batas cinta kepada makhluk. Tidak boleh menuhankan makhluk. Nah, sedang cinta kita kepada Allah, itu adalah bagian dari ketauhidan ibadah kita. Gini, orang cinta itu karena biasanya ingat kebaikan orang yang kita cintai, benar?
Kalau ada orang baik ke kita, kita akan rasa sayang, mencintai. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah, kita jadi tahu bahwa kita ini karunia Allah, segala nikmat begitu banyak datang setiap saat. Pasti nanti akan ke Allah. Kalau makhluk yang kita cintai terbatas sekali untuk memberikan kepada kita sesuatu, bahkan kadang-kadang tidak cocok dengan yang kita harapkan. Tapi ke Allah luar biasa. Makanya, nah terus ada yang nanya, apa sih ciri orang mencintai Allah dan Rasulnya? Sudah tahu cirinya? Di antara cirinya Al-Quran, mencintai Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku saya cinta ke Allah, saya cinta ke Rasul, tapi tidak ada interaksi dengan Quran. Jadi orang senang ke Quran tuh macam-macam ya. Oleh Allah ditakdirkan tuh beragam. Ada yang senang menghafal, ada yang senang membaca, senang. Memang tidak hafal seperti orang tuanya siapa? Ustadz yang sebulan 5 kali 6 kali khatam Quran, senang sampai usia 90 sekian tahun, tidak hafal. Tapi kalau ada orang yang baca Quran salah, beliau tahu, senang sekali baca Quran, bahagia. Ada yang terus meneliti tafsirnya, ada yang terus mempelajari tahsin dan mengajarkannya, ada yang suaranya indah, merdu, dan benar-benar mencintai Quran dengan membaca yang indah, beragam. Allah menciptakan para pecinta Quran, tapi tujuannya adalah sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maaf ya yang tidak mau dekat dengan Quran, tidak menyentuh Quran, tidak mau belajar, tidak mau membaca, bahkan terjemahnya pun tidak. Ini belum menjadi tanda orang itu menyukai Allah dan menyukai Rasul. Harus ke Quran, karena ini pintunya. Gimana dong supaya saya bisa punya keyakinan seperti tadi, harap, takut, cinta? Pintunya adalah ilmu. Jadi kalau tidak mau belajar, repot ya. Harus belajar. Belajar tentang apa? Ya tentang Rasulullah tuh yang diajarkan pertama adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Tanpa belajar itu susah ya. Secara syariat itu harus belajar, semuanya harus belajar. Kemudian bisa mengenal Allah dari mana? Ya dari Rasul. Tadi Asmaul Husna, apa ma'rifatullah, kemudian dari Rasulullah. Apa yang Rasulullah contohkan, sikapkan, itu bisa membuat kita kenal kepada Allah. Lalu dari apa lagi? Al-Quran. Al-Quran itu memperkenalkan Allah tentang dirinya. Coba Fatihah saja sudah menjelaskan tentang Allah. Ayat kursi itu tentang Allah. Al-Quran itu memperkenalkan Allah, memperkenalkan makna hidup di dunia dan aturan hidup, dan memperkenalkan konsekuensi bagaimana kalau kita patuh dan tidak patuh. Begitu. Saya harus berangkat ke Batam pagi ini. Selamat atau tidak, yang menguasai adalah Allah. Makanya doa terus kalau mau keluar rumah. Apa doanya? Allahumma barik lana apa Pak? Bismika Allahumma ahya. Wah, tidur dong. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya memasrahkan diri, bertawakal ke Allah. Tidak ada daya menjauhi dosa, maksiat, musibah tanpa perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan
untuk melakukan kebaikan tanpa pertolongan Allah. Hudita wa kufita wa wukit. Kalau orang keluar dari rumah dengan doa tadi dan yakin hanya Allah yang bisa memberikan segala kebaikan, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Saya lagi nahan diri nih mau cerita sesuatu yang lucu, tapi ceritakan jangan ya. Tapi ini ya Allah ampun, boleh nggak cerita? Nggak, saya lihat sebuah video tentang orang yang, ini video ini lucu ya, yang pembunuh bayaran tapi masih amatir, jadi belum ahli. Ini cerita aja karena kelihatan pada ngantuk. Jadi ada orang yang mau jadi korbannya ini, sedang ngadep begini. Nah, datanglah si pembunuh bayaran ini. Dia memasukkan racun ke yang mau diminum. Orangnya di sini, lihat ke sana, lalu dimasukkan racunnya ini ke sini, masukin. Besar kemungkinan orang ini udah doa ya. Pas udah dimasukin racun, diam-diam dikocek pakai tangan. Udah dikocek. Rupanya dia kebiasaan masak. Langsung dia sadar. Nah, yang mau dibunuh kan lihat, hah? Kenapa nih batuk? Dikasihlah ini yang diminum. Aslinya saya mau minum, aduh. Akhirnya diminumlah oleh dia sepenuhnya ya. Udahlah, namanya juga besar kemungkinan ini udah doa ya. Nah ini penjahatnya jadi senjata makan Tuhan. Kurang nyambung hadirin, maaf ya. Sekian, mohon doa kepada yang di Batam, doakan supaya bisa silaturahim hari ini. Nah udah, terima kasih ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.